Rinda, Saya nggak apa-apa, Mas. Anak, anak-anak itu anak-anak itu mereka pencuri. Kalian, apa saja yang sudah kalian ambil dari rumah saya? Enggak, Om. Kami nggak ngambil apapun kok. Kami bukan pencuri, Om. Iya, Om. Saya nyelamatin rumah, Om. Tadi ada 2 orang penjahat yang mau ngerampok rumah, Om. Tapi kami berhasil usir mereka. Iya kan, Kak? Iya, Om. Dan pencurinya udah kabur lewat pintu belakang. Lihat, kalian kecil-kecil sudah pintar ngarang cerita. Kalian aja yang pencurinya, udah ngaku aja. Enggak, Om. Benar. Kami nggak ngambil apapun, Om. Kami bukan pencuri. Diam. Sekarang kalian berdua ikut ke dalam. Kita lihat apa saja barang-barang saya yang sudah kalian ambil. Ayo. Lepasin, Om. gila. Kok bisa-bisanya mereka nyampe sini? Lepasin, Om. Lepasin pencuri. Kalian tunggu di sini. Ayo bilang, barang apa saja yang sudah kalian ambil? Saya kenal orang-orang macam kalian. Pasti kalian punya komplotan kan? Siapa yang nyuruh kalian? Enggak, Om. Kami nggak nyuri. Kami nggak ngelakuin apapun, Om. Kami nggak ngelakuin apapun di rumahnya, Om. Banyak ngomong kalian ya? Kalian pikir saya bisa percaya begitu saja? Hah? Kita lihat. Bagaimana kalau saya telepon polisi? Hah? Kita lihat apakah kalian masih mau mengarang-arang cerita atau tidak. Jangan, Om. Jangan telepon polisi. Om, jangan, Om. Mas, jangan telepon polisi dulu. Sebaiknya kita tanya Dodi dulu. Dodi! Pak, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Mereka anak-anak teman saya yang dititipkan ke saya. Dan maaf kalau rumah Bapak berantakan. Nanti saya rapikan lagi, Pak. Marsha, Vika, kalian... Marsha, Vika. Benar, kalian Marsha dan Vika. Marsha, Vika, kalian kemana aja? Mama cariin kalian kemana-mana, sayang. Maafin Mama ya. Mama nggak kenalin muka kalian. Kenapa kalian jadi kotor begini, sayang? Kamu kenal mereka, Rin? Iya, Mas. Dulu kan saya pernah cerita sama Mas. Teman baik saya. Sebelum meninggal dulu menitipkan anak-anaknya ke saya. Ya mereka inilah anak-anak itu, Mas. Setelah papanya masuk penjara, mereka semua kabur dari rumah. Saya cari mereka kemana-mana, Mas, tapi nggak ketemu. Padahal mereka ini udah seperti anak saya sendiri, Mas. Rizky, saya Rizky. Mas, tolong Mas, izinkan mereka ini tinggal di sini, Mas. Saya mohon.
Kenapa lo? Mana Marsha sama Vika? Anu bos, kita berdua gagal lagi bos. Anak-anak itu benar-benar luar biasa bos. Kami di rumah aja sering kena jebakan terus bos. Iya bos. Lihat aja nih, kita pada begini bos. Dasar bego! Emangnya mereka umur berapa? Emangnya mereka ada berapa? Masa ngelawan dua anak kecil aja nggak bisa? Dasar blond! Iya bos. Sebelum kalian kesini, kalian tuh harus mikir. Kalau kalian berdua berhasil bawa Marsha dan Vika kesini, gua bakal senang. Dan gua pasti kasih kalian hadiah. Emang kita mau dikasih hadiah apa bos? Hadiah? Itu tuh hadiah. Kalau kalian berhasil bawa Marsha dan Vika kesini, kerja aja nggak becus. Kalian tuh bikin malu aja. Masa nangkap anak kecil aja nggak bisa? Badan digedein, kalah sama anak kecil. Maaf bos. Bos sendiri juga kalah. Tuh lihat, pada babak belur gitu bos. Betul bos. Lagi pula bos, mereka anak-anak yang luar biasa bos. Tapi pada kurang ajar bos. Diam lo berdua. Gue juga udah tahu. Lihat aja nanti, kalau gue ada sembuh, gue akan melakukan pembalasan sendiri. Pembalasan yang gak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Yang gak akan pernah dilupain. Iya bos. Diam lo berdua. Iya bos. Untuk sementara ini, kalian pakai baju yang ada di sini dulu, ya. Mungkin agak sedikit kegedean, tapi nggak apa-apa. Kan itu cuma sementara. Besok baru kita belanja baju untuk kalian dan Rizky. Ya, sayang? Ini buat Marsha, dan ini buat Vika. Sayang, Mama seneng sekali ketemu kalian. Mama itu cari kalian kemana-mana. Akhirnya kalian sendiri yang muncul ke Mama. Sekarang, Marsha dan Vika mandi dulu ya. Habis itu ganti baju. Mama keluar dulu ya, sayang. Kak, Mama Rinda kok berubah? Dia kok jadi baik sih? Kakak juga nggak ngerti, Fik. Mama Rinda nggak mungkin bersikap baik sama kita. Dia kan orangnya jahat banget. Iya, aneh. Terus siapa itu? Kenapa dia ada di sini? Dia apanya Mama Rinda ya? Nggak tahu, Fik. Kakak juga bingung. Ya udah, sekarang mendingan kamu mandi aja, ya. Nanti kakak akan bantuin kamu mandi. Tangan kamu masih sakit kan? Yuk. Kak, udah lama ya kita nggak mandi di tempat kayak gini. Vika jadi ingat rumah kita dulu. Kak Marsha ingat nggak? Waktu dulu Mama masih hidup, kita kan dimandiin terus sama Mama. Iya, Fik. Vika kangen sama Mama. Vika juga kangen sama Papa. Vika pengen dimandiin Mama. Vika, kan sekarang udah ada kakak. Kakak yakin kalau suatu saat nanti pasti kita akan ketemu Papa lagi. Kamu jangan sedih ya, Fik. Kamu gak boleh sedih lagi, ya? Kak, Rizky mana, Kak? Ya Allah, tadi kakak tahu Rizky di situ. Rizky, 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 Rizky. Oh, Rizky mana sih? Rizky, 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 Rizky. Kak, itu
surganya Rizky. Si anak mama. Sayang, Rizky. Hei, Marsha, Vika. Sini sayang, masuk. Duduk sayang. Isa. Kak, Vika takut, Kak. Kok bisa masih ada di sini sih? Vika takut. Iya, Bu. Sah, Marsha, Vika, masih ingat kan sama Bisa? Nah, mulai hari ini Bisa juga yang akan ngurusin kalian, ya? Isa, tolong siapin makanan dong buat mereka. Nanti saya sendiri yang akan nyuapin mereka ya. Saya kangen sekali sama mereka, udah lama nggak ketemu. Ya? Ya, baik Bu. Ayo sayang, yuk. Yuk sayang. Biarin Rizky sama Om Arman dulu. Nanti malam Rizky tidur sama Mama ya. Kalian tidur di kamar yang tadi. Tapi Mah, Sayang, kalian pasti capek dan butuh istirahat. Kalau Rizky tidur sama kamu nggak akan bisa istirahat dengan tenang. Nanti kamu bangun tidur untuk ngurusin Rizky. Kasihan kamu sayang. Ya, lagian Mama juga masih kangen sama Rizky. Ya sayang. Mas, tolong jaga Rizky dulu ya. Saya mau suapin anak-anak dulu, ya. Sudah malam, sekarang kalian cepat tidur. Ngapain kalian ngeliatin aku? kenapa Mama Rinda jadi baik sama kita? Dan siapa Om Arman itu? Kenapa dia kelihatan kenal banget sama Mama Rinda? Kalian gak usah banyak tanya. Kalian turuti saja apa kata Ibu Rinda. Dan kalian jangan macem-macem. Ingat, Rizky ada di tangan Ibu Rinda. Dia bisa ngelakuin apa saja kalau kalian bikin ulah. Jadi, kalian harus jadi anak penurut dan baik. Sekarang, kalian tidur. Kak, Vika takut. Sekarang kita harus gimana? Kakak juga takut, Vik. Mas Arman. Aku haus. Siapa sih telepon malam-malam ini? Halo, Erwin. Iya, ada apa sih, Rin? Telepon kok malam-malam kayak begini? Aku masih ngantuk nih. Win, dengar Win, aku punya kabar gembira. Aku sudah nemuin Vika, Marsha, dan Rizky. Anak-anaknya Wisnu. Apa? Kamu serius, Rin? Kamu bisa nemuin mereka di mana? Di sini, di rumah ini. Kita benar-benar beruntung ya, Rin. Ternyata Dewi Fortuna yang mengantarkan mereka sendiri ke kita. Kamu benar, Win. Ini benar-benar suatu keajaiban. Mereka bertiga masih hidup dan terus bertahan. Saya benar-benar nggak kebayang dan saya nggak pernah ngebayangin kalau mereka sendiri akan nyamperin kita ke sini. Padahal kita udah cari kemana-mana, nggak ketemu. Tapi apa mereka nggak curiga sama kamu? Enggak, mereka nggak akan curiga.
Kamu nggak usah takut, Win. Nggak usah khawatir. Mereka itu cuma anak-anak kecil yang polos yang nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak akan tahu rencana kita. Apa itu? Bentar ya, Win. Vika, kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa? Kamu kok seperti kayak ketakutan gitu? Vika, kenapa, Vika? Vika ngomong deh sama Mama. Vika, lihat apa sih? Vika, ini Mama Rinda, Vika. Vika ngomong dong. Tadi Vika lihat bayangan orang gede banget. Vika takut. Maksud kamu bayangan itu? Itu bayangan Mama Rinda, sayang. Vika nggak usah takut. Tadi Mama pengen lihat Vika. Mama pengen tahu Vika itu sebenarnya apa. Maafin Mama ya, sayang. Sekarang Vika tidur lagi ya. Vika nggak takut kan? Pintar. Erwin, kamu masih di situ? Iya, ada apa sih, Rin? Semuanya baik-baik aja kan? Kamu nggak apa-apa kan? Karena tadi aku dengar ada suara gelas jatuh. Enggak, saya baik-baik aja kok. Itu tadi si Vika pakai ketakutan segala ngeliat bayangan saya. Kamu itu, Rin, aku pikir kamu ada apa-apa. So, kapan kita bisa ketemu lagi? Ya, supaya kita bisa sama-sama lagi lah, seperti dulu. Aku kangen banget sama kamu, Rin. Terus, kapan kamu akan menyingkirkan si Arman itu? Sabar dong, sayang. Pokoknya gini, sekarang kita harus konsentrasi dulu untuk masalah ini. Kamu cepetan buat surat-surat hak berwalin atas anak-anaknya Wisnu. Supaya kita bisa mengeruk seluruh kekayaannya. Setelah itu, baru kita kerjain keluarganya Arman. Hebat! Kamu itu benar-benar hebat, Rin. Perfect! Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Mwah. Oh ibu, bangun, bangun, bangun. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Ini rumah papa kami. Pergi kalian dari sini. Kalian jahat. Kalian sama kayak Tante Rinda. Kita berdua benci Tante Rinda. Cukup. Kalian nggak boleh ngomong sembarangan. Tante Rinda bukan mama kita. Tante Rinda adalah ibu tiri kita. Dan gara-gara dia, aku masuk ke penjara. Mama Rinda sama teman yang pengacara itu juga udah ngusir kita dari rumah papa. Dan kami harus menderita hidup di jalanan. Kalian gak bohong? Buat apa kami bohong? Kalau kamu gak percaya, tanya aja sama adik aku. Oke, kita percaya. Namaku Raka dan saudara kembarku Riki. Namamu siapa? Nama kakakku Marsha dan aku Vika. Tante Rinda juga mengusir kami dari rumah ini. Dia pura-pura nyekolahin kami di sekolah khusus cowok. Dia juga nyuruh kita untuk tinggal di sana. Bener-bener nyebelin. Makanya aku pergi dari sana. Aduh, perutku lapar, dari kemarin aku belum makan. Kak, sakit. Sabar ya, Ri. Kalian tenang aja. Aku akan ngambilin makanan buat kalian.
Iya, terima kasih ya Pak atas informasinya. Usahain aja tuh. Telepon dari siapa, Rin? Dari sekolahnya Riki dan Raka, Mas. Aduh, Mas, mereka bilang Riki dan Raka tadi malam kabur dari asramanya. Anak memang gak jauh dari orang tuanya ya. Dulu waktu zaman aku sekolah, aku juga gak betah di asrama. Bahkan aku juga suka kabur. Udahlah, Rin. Biarin aja. Namanya juga anak-anak. Gak apa-apa kok. Lagi pula, siapa sih yang betah sama peraturan asrama yang seketat itu? Tapi Mas, asrama itu tuh bagus untuk mereka. Di sana mereka diajarin disiplin dan saya yakin nanti kalau mereka udah pada gede, mereka akan terima kasih sama saya karena saya telah masukin mereka ke asrama. Ya udah. Nanti kalau mereka sudah pulang, biar aku yang ngomong sama mereka ya. Sekarang aku pergi dulu. Ini buat kalian. Makasih ya. Pasti kalian lapar banget ya. Aku, Vika, sama Rizky, adekku yang masih bayi itu, dulu juga pernah kelaparan, kayak kalian. Kita juga pernah kelaparan sampai 2 hari lebih. Iya kan, Fik? Iya, sampai pingsan segala. Waktu itu kita sampai kerja untuk cari makan dan beli susu buat Rizky. Dulu kita juga pernah nyopet sama minta-minta. Dan Bang Tino, orang yang nyuruh kami ngemis, juga masih ngejar-ngejar kita. Sedih banget ya. Kok kalian kuat banget? Iya. Tante Rinda tuh emang jahat. Pasti Tante Rinda keturunan nenek sihir. Jangan siapa-siapa ya. Cepetan. Aduh. Kalian pada ngapain sih? Maaf ya, Ma. Itu kenapa bed cover di bawah, sayang? Itu mah kita kan udah lama nggak tidur di kasur, jadinya kita kaget dan kita gelar bed covernya di bawah, jadinya kita tidur di bawah deh. Ya sudah, sekarang kalian mandi dan mama nggak mau ya ngeliat kamar kalian berantakan kayak gini ya. Beresin ya sayang ya. Ibu, saya pergi dulu ya. Kamu awasin tuh anak-anak jangan sampai mereka bikin ulah lagi. Iya Bu, Ibu nggak usah khawatir. Serahin aja semua sama saya. Saya jamin anak 2 itu nggak akan macem-macem. Aku yakin Tante Rinda itu akan balikin kita ke asrama. Emang bener-bener jahat tuh. Kayak nenek sihir deh pokoknya. Tapi anehnya, Papa nggak pernah percaya kalau Tante Rinda itu jahat. Tapi Kak, bagaimanapun caranya, kita harus ngasih tauin Papa kalau Tante Rinda itu jahat, biar diusir dari rumah ini sama Papa. Tapi gimana caranya? Tante Rinda itu kan pinter banget bersandiwara. Aku tahu. Kita harus nemuin Papa Marsha dan Vika, lalu menceritakan semua yang dilakuin Tante Rinda kepada kalian berdua. Terus semua orang akan tahu sebenarnya siapa Tante Rinda itu.
Tapi gimana caranya? Kita nggak tahu alamat penjaranya Papa di mana. Soal gampang. Ayo, ayo, ayo. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita harus masuk ke dalam kamar Tante Rinda buat meriksa barang-barang Tante Rinda. Kali aja kita bisa nemuin petunjuk kemana papa kalian berada. Iya, cuma itu satu-satunya cara biar kita bisa nemuin papa kalian. Gawat, ada si pengawalnya Nenek Siri tuh. Ayo kita ke kamar lagi. Baisa lebih jahat daripada Tante Rinda. Iya, di mana-mana pengawal lebih nyebelin dibandingkan bosnya. Makanya aku sama Ricky benci banget sama dia. Aku tahu kok. Bisa kan dulunya membantu aku. Tapi gimana caranya? Kita mau masuk ke kamarnya Mama Rinda. Harus ada yang mancing si pengawal Nenek Siri itu keluar dari rumah. Dengan begitu, kalian semua bisa masuk ke kamarnya Tante Rinda. Biar aku aja yang mancing. Kalian siap-siap aja ya. Iya. Bisa bikin nasi goreng dong. Kita mau sarapan nih. Apa? Bikin nasi goreng? Enak saja kamu nyuruh-nyuruh saya. Memang saya pelayan kamu. Bikinin nggak? Kalau bisa nggak mau bikinin Vika nasi goreng, Vika akan aduin Bisa. Mau ngadu? Mau ngadu sama siapa? Mama Rinda? Mama tiri kamu itu? Hah, nggak mungkin ya, dia sudah pergi. Lagian dia tidak peduli kok sama kamu. Memangnya waktu kamu tinggal di jalanan, kamu nggak belajar ya? Gimana susahnya hidup, hah? Dasar mantan anak orang kaya. Manja kamu. Bikin sendiri sana. Dirasain nih. Hah? Kurang ajar kamu ya? Mau bikin nasi goreng nggak? Gak mau. Bikin sendiri. Pergi sana kamu keluar. Rasain nih. Vika! Kurang ajar kamu ya. Dicimin makin kurang ajar. Awas kamu kalau ketemu. Vika! Berhenti kamu! Vika! Vika berhenti! Vika berhenti! Ada orang gede kalah sama anak kecil. Vika! Kurang ajar kamu Vika. Lihat ya. Awas nanti kalau kamu ketangkap. Sini kalau berani. Vika! Berhenti! Pergi. Biar aku yang jagain Bibi. Kalian semua periksa barang-barang Tante Rinda. Iya, iya. Itu kan. Kamu kenapa sih? Kok nangis? Itu beras mama aku. Ya udah nih, kamu ambil aja. Enggak. Aku nggak boleh nyuri. Kamu nggak mencuri kok. Kamu cuman ngambil barang kepunyaan mama kamu. Udah nih, kamu ambil aja. Vika berhenti! Mau kemana kamu? Lepasin. Vika! Vika! Ketangkap. Hah? Mau lari kemana kamu?
tuh. Sekarang dia udah mau masuk ke dalam. Belum. Kita akan terus cari. Kamu mendingan di sini aja. Bantuin kita nyari juga. Apa isinya, Sah? Ini surat dari Papa. Alamatnya alamat penjara Papa sekarang. Papa minta Mama Rinda sama Om Erwin, pengacara Papa, untuk nemuin Papa. Berarti sekarang kita bisa nemuin Papa kamu dong. Iya. Bersin! Bersin! Sini. Berdiri yang benar. Kakinya diangkat satu. Nih. Buku ini jangan sampai jatuh. Kalau buku ini sampai jatuh, aku bisa beri hukuman kamu lebih berat lagi. Ngerti kamu? Vika, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Kak. Oh iya, Kak, udah dapat alamat penjaranya Papa belum? Tapi kita tetap nggak bisa nemuin Papa, Vik. Gimana caranya? Kita mau ke penjaranya Papa. Itu gampang. Yang penting kita harus keluar dari rumah ini dulu. Enak juga yang gak ada majikan. Nyantai dulu ah. Kalian mau kemana? Gawat, Lisa udah ngeliat kita. Ayo, kita harus lari. Ayo, ayo. Berhenti, jangan lari. Aduh, anak-anak kurang ajar. Saya bisa dimarahin ibu nih. Ngapain juga saat ada Riki sama Raka? Seharusnya mereka berdua kan ada di asrama. Ngapain ikut-ikutan lagi? Hah? Lihat, ada taksi tuh. Kita naik taksi itu aja yuk. Tapi kalau Mama Rinda ngeliat gimana? Ini cuma satu-satunya kesempatan kita. Kalau enggak, kita nggak bakalan bisa nemuin bapak kamu lagi. Ayo, ayo. Kalau tadi saya nggak ngerem gimana? Kamu tuh udah mati. Anu bu. Anu apa? Ngomong tuh yang jelas. Marsha, Vika, Riki sama Raka kabur bu. Apa kamu bilang? Mereka semua pada kabur? Ayo Vika, masuk. Apa-apaan nih? Ayo turun. Ayo Vika, masuk. Nanti keburu ketahuan Tante Rinda. Iya bu. Saya sekarang ngejar mereka bu. Kamu ini goblok banget sih. Disuruh jaga anak kecil aja nggak becus. Kemana mereka larinya? Ayo. Ayo Kak Marsha, cepet. Ayo Kak Marsha, ayo. Anak-anak semuanya.
Enggak. Nanti Bapak bisa dituduh nyulik dan ngejahatin kalian. Bapak nggak mau. Justru perempuan itu yang menjahati kita. Ayo Pak, kita harus menemui papa mereka. Iya Pak, dia yang udah jahatin kita Pak. Kita harus bicara sama papa kita Pak. Pak cepet jalan mobil ini Pak, cepet Pak. Marsha, Riki keluar ya kalian keluar. Raka, Riki, Mama aduin kalian semua ke papa kalian ya. Mama aduin ya. Cepet Pak, jalan mobil ini Keluarin Pak. Pak, Yaudah, Bapak kita dari jalan. polisi ya. Keluarin gak anak-anak keluarin. Dasar sampai sakit goblok. Lu tuh yang goblok. Gara-gara tuh anak pada kabur semuanya. Keluar. Gawat, Tante Rinda ngikutin kita. Ayo Pak, Iya. cepet Pak, sebelum dia ngedahulin kita. Ayo Pak, cepetan ngebut. Ayo Pak. Iya, sama-sama. Ayo Pak, kebut Pak. Terus kebut Pak. Pak cepet Pak. Ayo cepat, kita harus ngebut Pak. Kurang ngajar tuh anak. Aku jadi nggak sabar lagi. Kira-kira Papa gimana ya? Kakak nggak tahu, Fik. Mudah-mudahan Papa baik-baik aja, ya. Bentar lagi kita pasti akan ketemu Papa. Oh ibu, permisi Pak. Ya. Kalian mau ketemu siapa? Papa kami Pak. Papa kami ditahan di sini. Baik, kalian boleh masuk. Tapi kalian hanya punya waktu 1 jam. Makasih ya Pak. Silakan masuk ya. Bro, tunggu sebelah kiri ya. Kak Marsha, itu Papa Kak. Itu Papa. Papa? 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 Yuk. Papa? 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 Siapa kalian? Saya mau cari Papa saya. Ada apa ini? Ini Pak, dua saudara saya mau ketemu papanya yang ditahan di sini. Siapa nama bapak kamu? Wisnu Darmawan Pak. Wisnu Darmawan. Ayo ikut saya. Adik-adik, tunggu aja dulu ya sebentar. Bapak akan cari data-datanya dulu. Ya, silakan duduk. Kak, petugas itu akan manggilin Papa kan? Papa pasti senang kalau ketemu kita. Coba kita bawa Rizky. Pasti Papa lebih senang lagi. Kamu tenang aja ya. Nanti kalau kita ketemu sama Papa, pasti Papa nggak akan tinggal diam. Pasti Papa akan nyatuin kita lagi. Kesedihan ini pasti juga akan berakhir.
apa-apa, Fik. Kita nggak mungkin salah lagi. Sekarang kamu rapiin aja rambut kamu. Jangan sampai berantakan. Kita kan mau ketemu sama Papa. Pak, Papa saya mana? Maafin kami, nak. Bapak kalian sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Kami berusaha menghubungi keluarganya. Katanya tinggal kalian anak yang tersisa. Sayangnya kami kehilangan jejak sebelumnya.